Kita akan segera memberangkatkan jemaah calon haji gelombang kedua. Pemberangkatan akan dimulai pada besok hari. Pemberangkatan jemaah calon haji Indonesia gelombang pertama dijadwalkan pada 2 Mei 2025 dan selesai pada 16 Mei 2025 atau hari ini. Sementara itu jemaah calon haji gelombang kedua diberangkatkan mulai besok hingga 31 Mei 2025. Jemaah haji yang diberangkatkan pada gelombang kedua ini akan mendarat di Jeddah dan langsung menuju ke Mekah. Nantinya jemaah calon haji gelombang kedua akan dipulangkan melalui Madinah pada 20 Juni sampai 10 Juli 2025. هنا بين زمزم والحطيم فيا رب تقبل منا ومنهم وأعنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع يا من يرجى للشدائد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع يا من خزائن رزقه في قول كن أمن فإن الخير عندك أجمع ما لي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفر بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا. Dan bersama bagaimana penyambutan jemaah gelombang kedua ini, kita sudah terhubung dengan Kepala Daerah Kerja Bandara PPIH Arab Saudi, Pak Abdul Basir. Selamat sore waktu Indonesia, Pak Abdul. Pak Abdul. Selamat sore, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Abdul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sejauh ini jadi bagaimana persiapan penyambutan gelombang kedua calon jemaah haji kita di sana? Alhamdulillah untuk gelombang kedua kita sudah mulai persiapkan sejak 2 hari yang lalu. Untuk tadi malam kita sudah berdiskusi dengan beberapa otoritas yang ada di Bandara Jeddah, dan nanti sore kita akan lanjutkan untuk bertemu dengan Kementerian Haji Arab Saudi yang ada di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Jadwal-jadwal telah kita susun, dan untuk beberapa regulasi atau kebijakan-kebijakan teknis yang harus dipersiapkan oleh jamaah sejak dari Indonesia juga telah kami sosialisasikan kepada embarkasi dan kepada jamaah. Baik, Pak Abdul, persiapan sudah dilakukan. Apakah ada perbedaan penanganan dari gelombang 1 dengan gelombang kedua yang akan dihadapi nanti? Ada beberapa perbedaan yang cukup mendasar antara layanan kami pada saat jamaah datang di Bandara Madinah dengan jamaah yang datang di Bandara Jeddah. Pada saat kedatangan jamaah di Bandara Madinah, kita masih diberikan toleransi untuk bisa mengangkut jamaah dari bandara ke hotel di Madinah itu berdasarkan kloter. Jadi beda-beda syariah kita masih diizinkan. Tetapi untuk kedatangan gelombang 2 di Bandara Jeddah, keberangkatan jemaah dari bandara nanti menuju ke hotel yang di Mekah harus sesuai dengan syarikat masing-masing. Ini yang harus kita persiapkan sejak awal, koordinasi dengan syarikat dan wukala harus kita lebih intensifkan lagi. Jadi sejauh ini sistem syarikat ini sudah tidak kendala begitu ya, Pak Basir? Insya Allah semakin kesini semakin bisa kita atasi dengan memvalidasi data secara kontinu menjelang keberangkatan jamaah haji dari embarkasi, dan nanti menjelang kedatangan kita juga selalu berbagi data dengan syarikat dan wukala. Itu untuk menghindari layanan keberangkatan jamaah haji kita dari bandara ke hotel-hotelnya, untuk menghindari ada hambatannya gitu. Baik, Pak Abdul, kalau dan data sendiri, ya. Gimana Pak Abdul, silakan. Untuk hari ini kita juga sudah mulai asesmen sejak kemarin malam ya, kita asesmen untuk keberangkatan jamaah dari Bandara Madinah ke hotel di Madinah itu kita sudah mulai sedikit demi sedikit berbasis syariah. Meskipun jamaahnya sedikit, 10 orang, 15 orang itu kita
Pak Abdur. Dan sudah Pak Abdul, nampaknya suara Anda kurang terdengar jelas dari sini. Pak Abdul. Ini semacam pola layanan. Baik, Pak Abdul. Kalau mengenai data sejauh ini yang Anda dapatkan untuk gelombang kedua ini berapa banyak jemaah calon haji yang akan tiba? Terima kedatangan 259 kloter dari Indonesia dengan total jamaah kisaran 99.500. Nanti kita cek lagi datanya. 259 kloter dari Indonesia dan sebagian itu nanti menggunakan layakah atau fast track. Sebagian besar. Baik, bagaimana dengan jemaah gelombang pertama saat ini, Pak Abdul? Apakah sudah berada di mana dan seperti apa aktivitas mereka di sana saat ini? Untuk jamaah haji gelombang pertama, sebagian besar masih berada di Madinah, tapi setiap hari secara bertahap jamaah juga diberangkatkan ke Mekah. Yang jamaah yang sudah berada di Mekah, mereka sudah mulai melaksanakan umroh wajib. Untuk yang jamaah di Madinah, mereka masih menyelesaikan rangkaian ibadah seperti mengambil paket sholat arba'in maupun melakukan ziarah-ziarah ke tempat bersejarah yang lain. Baik, jadi Pak Abdul Basir, sejauh ini tidak ada kendala ya, penegasan aja, tidak ada kendala sama sekali ya? Ya, kendala tetap ada, tapi kita segera carikan solusi demi kebaikan jamaah dan kita utamakan pelayanan kepada jamaah. Tetap kita nomor satukan itu. Oke, baik Pak Abdul, kita harapkan. Bang Said, ada satu hal lagi yang penting menurut saya perlu diketahui oleh jamaah dan dipersiapkan dengan baik oleh TPH Embarkasi. Pada saat jamaah gelombang 2 nanti tiba di Jeddah, kami meminta seluruh jamaah sudah harus berihram sejak berangkat dari embarkasi masing-masing. Karena tidak ada waktu yang cukup tersedia bagi jamaah haji untuk berganti kain ihram ketika mereka mendarat di Bandara Jeddah. Sehingga ini kita pastikan lagi kepada PPH Embarkasi agar jamaahnya sudah benar-benar berihram dan nanti berniat ihram paling lambat pada saat mereka berada di Bandara Jeddah. Dan yang berikutnya, karena kita sudah berbasis syarikah dan ada beberapa kloter yang syarikahnya itu tidak satu syarikah dalam satu kloter, maka kami juga sudah menginformasikan kepada PPH Embarkasi agar syarikah-syarikah yang jumlahnya sedikit dalam satu kloter gabungan itu bisa diberikan tanda khusus baik pada pakaian jamaah maupun pada kopernya. Ini untuk mempermudah kami memberikan melakukan pemisahan jamaah berdasarkan syarikahnya ketika mereka berada di Bandara Jeddah gitu. Nanti akan kami bagikan kepada teman-teman media tanda pada paspor, tanda pada jamaah maupun tanda pada koper yang harus mereka berikan pada saat mereka berangkat dari embarkasi masing-masing. Baik, itu tadi imbauan untuk para jemaah calon haji begitu ya Pak Abdul, agar ihram sebelum berangkat dari embarkasi masing-masing. Nah, itu tadi imbauan untuk para jemaah. Kalau untuk para petugas seperti apa nih pantauan Anda di sana? Bagaimana kemudian imbauan untuk para petugas kita? Kalau sejauh ini petugas sih baik-baik saja. Misalkan ada petugas yang beberapa waktu yang lalu ketika berada di Bandara Madinah tidak diizinkan bergabung dengan bisnya jamaah, kita berikan layanan, kita antar mereka sampai ke hotel. Dan begitu pula nanti pada saat berada di Jeddah, tapi tadi malam kami koordinasi dengan Wukala, semua petugas haji yang mengikuti kloternya nanti diizinkan untuk naik bisnya jamaah ke Mekah. Bagaimana dengan petugas kesehatan? Apakah ada hambatan tertentu mungkin yang dihadapi atau pelayanannya seperti apa? Lancar-lancar saja, Pak Abdul? Oh ya, untuk layanan kesehatan nanti malah ada hal yang berbeda pada saat layanan kedatangan jamaah haji di Jeddah. Kalau layanan kesehatan di Bandara Madinah kan kita tidak diizinkan untuk memiliki semacam klinik gitu, kayak pos perawatan darurat gitu.
Tapi kalau di Bandara Jeddah malah kita diberikan izin untuk memiliki pos layanan. Ya ruangan kecil gitulah untuk memberikan layanan darurat kepada jamaah yang membutuhkan layanan langsung pada saat berada di bandara. Selain memang Arab Saudi juga menyediakan poliklinik yang lebih baik yang berada di dalam Bandara Jeddah. Baik Pak Abdul, sejauh ini apa hambatan terbesar yang mungkin saat ini masih sedang berupaya untuk diselesaikan oleh teman-teman petugas di sana, barangkali jika ada Pak Abdul? Ya kita sinkronisasi data lah sebetulnya antara kami dengan Syarikat, dan itu sudah mulai terpecahkan sejak hari kemarin. Mohon doanya mudah-mudahan ke depan makin baik. Jadi pemecahannya seperti apa Pak Abdul? Sederhana saja, mungkin Anda bisa jelaskan kenapa kemudian sistem syarikat ini sempat membuat para jemaah banyak yang mengeluh? Ya sederhananya kita dulu tidak begitu. Kita dulu sudah terbiasa dengan sistem layanan yang diberikan oleh muasasah, lalu tahun lalu diberikan oleh satu syarikah, dan tahun ini multi syarikah, ada 8 syarikah. Ya ada banyak penyesuaian yang harus kami lakukan, tapi sejauh ini terakhir kita sudah bisa mulai menyesuaikan dengan baik. Jadi lebih dan nanti jamaah kalau syarikah kan memang dituntut lebih profesional ya, mereka memberikan layanan karena dibentuk sebagai sebuah perusahaan swasta, berbeda dengan muasasah. Kalau muasasah sebelumnya itu kan seperti BUMN lah kalau di kita, atau lembaga milik pemerintah. Tapi kalau syarikat ini kan sudah murni swasta, sehingga mereka dituntut oleh pemerintah Arab Saudi untuk tidak ada kesalahan sedikit pun dalam memberikan layanan kepada jemaah. Kita perlu penyesuaian saja sebenarnya. Jadi lebih karena tidak terbiasa begitu ya. Tapi apakah sebelum berangkat kemarin Pak Abdul, ini sudah diantisipasi belum sih yang kendala-kendala seperti sistem syarikat ini? Apakah ini juga sudah disiapkan, diantisipasi nanti kalau kita akan berangkat akan menghadapi situasi seperti ini? Sudah terbayangkan juga sebelumnya atau bagaimana? Ya sudah terbayangkan, sudah dimitigasi, tapi memang tidak seluruh hal yang kita persiapkan itu sesuai dengan realita yang ada di sini. Baik. Ya, itu nanti yang akan menyampaikan bapak-bapak pimpinan kami. Oke, baik. Ya, tentu kita harapkan lancar-lancar ya Pak Abdul, tidak ada kendala yang berarti dan ibadah haji yang dilakukan oleh para jemaah calon haji kita di sana berjalan lancar. Teman-teman petugas juga lancar-lancar di sana. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami Pak Abdul Basir. Selamat sore waktu Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.